Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang algoritma dan struktur data. Sebelum masuk materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatur Rahman dengan NPM 2428250038. Saya Devin dengan NPM 2428250007. Saya Michael Peter Chandra dengan NPM 2428250041. Pada video kali ini kami memiliki 3 materi tentang Divide and Conquer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi perkalian matriks tracer. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang perkalian matriks. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perkalian Karatsuba. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Devin. Di sini saya mendapatkan soal mengenai perkalian matriks. Sebelum kita ke codingnya, kita akan melihat terlebih dahulu blueprint dari slide yang sudah dibagikan. Jadi, perkalian matriks. Rumus dasarnya, kita memiliki A dan B sebuah matriks yang berukuran n dikali n, yaitu sebesar dari matriks tersebut, yang dimana matriks C sama dengan A dikali B sebagai rumus dasarnya. Lalu kita akan menggunakan penyelesaian divide and conquer, yang dimana problemnya besar akan diperkecil sehingga kita mudah melakukan problem solvingnya dengan metode ini. Kita akan ke prosedur perkalian matriks dengan algoritma divide and conquer. Ini mana function memiliki kali matriks A, B sebagai matriks, yaitu sebagai parameter function, lalu n integer yang memberikan hasil kali matriks A dan B yang berukuran n dikali n sebagai besar matriks yang akan diberikan. Lalu deklarasi berupa IJ dan K, A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22, C11, C12, C21, C22 sebagai matriks. Lalu kita akan masuk ke algoritmanya. If n sama dengan 1, yaitu kasus dasar dari rekursif. Yang dimana ketika n sama dengan 1, maka returnnya A dikali B. Kalau tidak, else-nya adalah bagi A menjadi A11, A12, A21, dan A22. Yang dimana B-nya juga sama, cuma diganti angka depannya. Lalu C11 merupakan rekursif yang akan memanggil function kali matriks kembali yang isinya A11, B11, dan lalu panjang dibagi 2. Yang ditambah lalu kali matriks lagi A12, B121, dan N-nya dibagi 2. Untuk C12, lalu C21, dan C22 ini sama, hanya pergantian variabelnya saja. Setelah melakukan pemanggilan rekursif, kita akan melakukan return C, yang dimana gabungan sebagai C11, C12, C13, dan C14, dan algoritma perkalian matriks selesai. Lalu kita akan masuk ke penjumlahan matriks. Ini adalah prosedur untuk operasi penjumlahan matriks, yang dimana kita akan membuat function tambah sama seperti kali matriks, A dan B sebagai parameter untuk matriks, lalu N sebagai integer sebagai panjang, yang memberikan hasil penjumlahan 2 buah matriks A dan B yang berukuran n dikali n. Lalu deklarasinya pun sama, I, J, dan K sebagai integer. Algoritmanya yaitu berupa looping I sampai 1, to, do, and do. Lalu for sebagai J yaitu looping bertingkat C, yang dimana kita akan melooping array dari I dan J, lalu A, I dan J, lalu B dan I, sampai loopingnya selesai. Lalu yang di return adalah C. Oke, kita langsung ke implementasi. Ini adalah penjelasan mengenai divide and conquer dari slide atau blueprint yang sudah diberikan. Kita akan lanjut ke implementasi codingnya. Berikut ini adalah kode dari perkalian matriks yang menggunakan metode divide and conquer. Pertama-tama dapat kita lihat array A dan B, yaitu array 2 dimensi, yang dimana A-nya berisi 5, 1, 4, dan 5, lalu B-nya 6, 3, 2, dan 4. Lalu kita memiliki array 2 dimensi, yaitu variabel hasil, integer variabel hasil, sama dengan kalikan matriks A, B, dan 2. Yang ini merupakan panggilan dari matriks kali. Jadi ini adalah function kalikan matriks yang didefinisi sebagai array 2 dimensi, lalu memiliki parameter A, B, dan ukuran, int A-nya sebagai
dua dimensi array, lalu B-nya dua dimensi array, lalu integernya sebagai ukuran. Di dalam function ini terdapat if ukuran sama dengan 1, yaitu sebagai kasus dasar dari rekursif. Integer hasil sama dengan new integer ketika array ke-1 dan array ke-1, lalu hasilnya akan melakukan array ke 0, lalu array ke 0 A sama array ke 0 dikali B array ke 0, lalu di return hasilnya. Lalu integer dari panjang yaitu berupa ukuran yang dibagi 2, yaitu parameter ukuran lalu dibagi 2 dijadikan integer panjang. Kita memiliki integer A11 sampai B22 yang dimana setiap variabel yang didefinisi merupakan array 2 dimensi yang dimana di dalamnya memiliki new integer sebagai integer baru yang dimana hasil dari pembagian ukuran dibagi 2. Di sini kita memiliki pengulangan yang mana int i sama dengan 0, yang dimana pengulangan ini akan berhenti sebanyak panjang dari ukuran yang dibagi 2 yang sudah kita variabel definisikan di atas. Lalu di dalamnya kita memiliki looping bertingkat yang dimana integer j sama dengan 0, j kurang lebih kecil dari panjang yang sudah ditentukan tadi. A11 memiliki array ke 0, lalu j sebagai array ke 0 sama dengan A array ke 0, lalu j-nya array ke 0. Lalu di sini kita memiliki A12 sebagai array ke 0, j ke 0, array ke 0, lalu array ke 0, j ditambah 1 panjang, di mana j akan ditambah panjang. Lalu A21 sama seperti array ke 0 semua, lalu yang dimana i ditambah panjang, lalu array ke j. Lalu A22 sama yang dimana a, i ditambah panjang, lalu j ditambah panjang. Lalu untuk B11 sampai B22 ini sama seperti A11. Lalu kita memiliki variabel C11 sampai C22 yang dimana akan memanggil tambah matriks yang akan diisi rekursif dari kali matriks A11, B11, dan panjang. Lalu kalikan matriks juga A12, B121, dan panjang. Dan setiap variabel yang diisi C11 sampai C22 ini bentuknya sama. Cuman perbedaan dari pengisian variabelnya saja. Lalu integer hasil mengenai new sebagai new integer array ukuran dan ukuran. Lalu kita memiliki looping lagi yaitu int i sama dengan 0, i kurang lebih dari panjang, i plus plus, lalu pengulangan bertingkat lagi yang dimana hasil i dan j sama dengan i dan j. Jadi hasil array ke 0 lalu array ke 0 sama dengan C11 array ke 0 lalu j sebagai array ke 0. Yang di bawahnya juga sama, i array ke 0, j ditambah panjang, C12 array ke 0, array ke 0. Lalu hasil berikutnya i tambah panjang, lalu array ke 0 sama dengan C21 array ke 0, array ke 0. Jadi ini akan berisi array ke 0 yaitu looping yang pertama. Lalu selanjutnya looping yang kedua akan dilanjutkan terus-menerus. Lalu akan mereturn hasil dari variabel yang sudah kita definisikan di atas. Setelah melakukan ini, kita akan lanjut ke penjelasan mengenai tambah matriks. Yang dimana tambah matriks ini memiliki function sebagai integer merupakan array 2 dimensi juga. Lalu integernya di dalamnya array integer ke A lalu B. Yang membedakan tambah matriks dan kali matriks itu cuman int ukuran, di mana tambah matriks tidak memerlukan int ukuran, sedangkan kali matriks itu perlu. Kita memiliki variabel int baris sebagai integer a.len. Jadi panjang dari array ke A. Lalu int kolom array ke 0 itu .len. Jadi sama yaitu panjang. Lalu integer indeks yang integer sebagai variabel baru yaitu hasil new int barisan kolom. Lalu kita sama yaitu mengenai loopingan lagi atau pengulangan. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari baris sama dengan i plus plus. Jadi baris mengenai dari panjang dari a.len, panjang dari array A. Lalu looping bertingkat lagi hasil i dan j sama ini 0, lalu ini ke 0 sama dengan a ke 0, lalu 0, b 0 dan akan melakukan
terus looping sampai panjang itu selesai. Lalu akan mereturn hasil. Setelah melakukan perkalian matriks lalu tambah matriks, kita akan melakukan output berupa hasil SISO perkalian matriks A dan B. Jadi di cara melakukan output tersebut kita akan melakukan loopingan atau pengulangan lagi, yaitu int A sama dengan 0 dari hasil doleng. Kita sudah definisikan bahwa kalian matriks tadi sudah ditambah atau ditampung dari int hasil. Lalu kita akan melakukan hasil doleng. Jadi panjang dari hasil ini kita leng sebagai pengulangan dari panjang tersebut. Lalu di bawahnya sebagai pengulangan bertingkat, sistem outprint hasil I sama J ditambah kata-kata kosong. Jadi ketika kita run akan mendapatkan hasil seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasannya kurang tepat. Sekian, saya Darwin. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Bertangga dengan NPM 2428250041. Jadi hari ini saya akan menjelaskan algoritma perkalian matriks Strassen. Jadi algoritma ini ditemukan oleh Volker Strassen, yaitu seorang matematikawan berasal dari Jerman. Jadi tujuan dari perkalian ini adalah untuk mengurangi jumlah operasi kali. Karena operasi kali lebih besar ongkos komputasinya dibandingkan dengan operasi penjumlahan. Lalu di sini kita dapat contoh 4 persamaan perkalian A matriks atau sematriks. Jadi di sini ada persamaan C11 sama dengan A11 dikali B11 tambah A12 dikali B21 dan seterusnya. Jadi di sini terdapat 8 operasi perkalian dan 4 operasi penjumlahan. Lalu jika kita menggunakan algoritma Strassen, kita bisa memanipulasi 4 persamaan di atas sehingga jumlah operasi kali matriks berkurang menjadi 7. Tetapi dengan konsekuensi operasi penjumlahan menjadi bertambah. Lalu caranya adalah melakukan perhitungan intermediate seperti berikut ini. Jadi terdapat M1 sampai dengan M7, di mana M1 sama dengan matriks A12 dikurang matriks A22, lalu dikali dengan matriks B21 tambah matriks B22, dan seterusnya. Maka C11-nya sama dengan M1 tambah M2 dikurang M4 tambah M6, lalu C12-nya sama dengan M4 tambah M5, dan C21 sama dengan M6 tambah M7, dan C22 sama dengan M2 dikurang M3 tambah M5 kurang M7. Jadi di sini terdapat 7 operasi kali dan 18 operasi tambah. Jadi ini adalah sosok beliau, seorang Volker Strassen. Dan di sini adalah surcode atau blueprintnya untuk pemrograman pada bahasa Java. Jadi kita di sini membuat function kali matriks Strassen yang berparameter A array 2 dimensi dan B array 2 dimensi dan n yaitu integernya. Jadi kita akan memberikan nilai untuk matriks A dan matriks B yang berukuran n dikali n. Jadi yang pertama kita melakukan deklarasi I, J, dan K yaitu integer. Lalu A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22, C11, C12, C21, C22, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 sebagai matriks atau array 2 dimensi. Jadi algoritma yaitu sebagai berikut. Ya, kasus dasarnya adalah ketika n sama dengan 1. Jadi jika n sama dengan 1, maka kita akan mengembalikan nilai matriks A dikali matriks B. Ini perkalian biasa. Lalu jika n bukan sama dengan 1, maka kita akan bagi A menjadi matriks. Jadi jika terdapat matriks 4 kali 4 berukurannya, jadi kita akan bisa membagi menjadi 4 buah matriks baru, yaitu A11, A12, A21, A22 yang masing-masing berukuran n dibagi 2. Jadi jika ada 4 n sama dengan 4 atau 4 kali 4, kita akan 4 bagi 2 yaitu 2 ya, yang matriks barunya menjadi 2 kali 2. Lalu sama dengan matriks B, kita akan membagi
masing-masing matriks dengan ukuran n per 2 dikali n per 2. Lalu selanjutnya kita akan memasuki untuk rumus M1, yaitu kita akan memanggil function kali matriks Trussen yang berisikan parameter A12 dikurang A22, lalu B21 ditambah B22 dan N bagi 2. Lalu untuk M2 sama, kita akan memanggil function yang sama dengan parameter A11 tambah A22, lalu B11 tambah B22 dan N per 2. Lalu di M3 atau M3 kita akan memanggil function yang sama dengan parameter A11 dikurang A21 dan B11 tambah B12 dan N per 2. Lalu di M4 kita akan memanggil fungsi yang lagi, yaitu A11 tambah A12 B22 dan N per 2. Dan M5 A11 B12 dikurang B22 dan N per 2. Dan M6 A22 dan B21 kurang B11 dan N per 2. Lalu di M7 yang terakhir kita ada parameter A21 tambah A22 B11 dan N per 2. Lalu kita membuat matriks tadi yang C11 sampai dengan C22 dengan mengisi C11-nya adalah M1 ditambah M2 dikurang M4 tambah M6. Lalu C12-nya berisikan M4 tambah M5 dan C21-nya berisikan M6 tambah M7 dan C22-nya berisikan M2 dikurang M3 ditambah M5 dikurang M7. Dan kita akan return C, yaitu C adalah gabungan dari C11, C12, C21, C22 yang sudah diubah menjadi matriks. Oke, berikut ini adalah kode pemrogramannya di dalam bahasa Java. Di sini kita sudah membuat kelas kali matriks Trussen. Lalu di dalam kelas tersebut terdapat function kali Trussen yang berisikan array 2 dimensi A, array 2 dimensi B, dan integer n. N ini adalah jumlah baris dan kolom matriks. Jadi di sini kita bisa deklarasikan C sebagai new int n dan n. Artinya adalah C ini mempunyai baris n dan kolom n. Jadi berikut adalah kasus dasarnya, yaitu jika n sama dengan 1, maka kita akan membuat sebuah variabel baru, sebuah variabel array 2 dimensi baru dengan nama hasil. Lalu isinya yaitu sebuah array yang mempunyai baris 1 dan kolom 1. Sesuai dengan kasus dasar, yaitu jika n sama dengan 1, maka returnnya akan A dikali B langsung. Jadi ini perkaliannya, proses perkaliannya yaitu hasil indeks ke 0 dan 0 sama dengan A indeks ke 0 baris 0 row baris 0 kolom 0 dikali B baris 0 kolom 0. Dan kita return hasil. Jadi jika bukan matriks 1 kali 1, kita akan jalankan kode ini. Pertama kita akan deklarasikan ukuran terlebih dahulu. Jadi ukuran berisikan n dibagi 2. Lalu kita akan mendeklarasikan matriks A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21 dan B22 dengan ukuran yang sama, yaitu baris ukuran dan kolom ukuran. Jadi setelah kita deklarasikan matriks baru yang akan kita matriks baru ini yaitu merupakan yang kita kelompokkan nanti. Jadi cara memasukkan datanya ke dalam matriks baru yaitu sebagai berikut. Kita menggunakan pengulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari ukuran, dan i plus plus. Dan di dalam i kita akan menggunakan for lagi, yaitu int j sama dengan 0, j kurang dari ukuran, lalu j plus plus. Jadi untuk memasukkan matriks A11, kita akan menggunakan rumus ini sebagai berikut. Jadi A11 jika A11 i baris i dan kolom j sama dengan matriks A baris i dan kolom j. Lalu untuk yang A12, karena ini berbeda posisi pada matriks aslinya, jadi kita akan menggunakan rumus
eh, di kolomnya, yaitu ukuran ditambah dengan J. Dan untuk A21 kita akan menggunakan rumus I ditambah ukuran dan J-nya tetap sama. Lalu untuk yang A22, di sini kita menambah ukuran di setiap I dan J karena ya kan ada di pojok bawah kalau matriksnya 8 kali 2, 8 kali 8 atau 4 kali 4 gitu kan. Lalu untuk yang B juga sama saja rumusnya seperti yang di atas, hanya beda nama matriksnya. Lalu berikutnya kita mendeklarasikan variabel baru yaitu M1 sama dengan M7. Di setiap variabel itu kita membuat array 2 dimensi. Dan isinya kita akan memanggil fungsi kali Strassen. Lalu di sini fungsi tambah, kita membuat sebuah fungsi baru yaitu tambah dan kurang. Sebenarnya fungsi ini pengertiannya sama, hanya pengoperasiannya saja yang berbeda. Yaitu dengan cara kita deklarasikan terlebih dahulu n-nya, yaitu a titik length dengan a ini parameter ini ya. Jadi kalau matriks a ini adalah matriks 4 kali 4, berarti lengthnya 4. Dan di sini kita membuat sebuah array 2 dimensi baru yang bernama hasil, yaitu dengan ukuran n dikali n. N ini dari tadi di sini, di atas ini ya. Lalu di sini kita menggunakan pengulangan for, terdapat integer i yaitu 0 dan integer i kurang dari n, lalu i plus plus. Dan dalam looping ini terdapat juga looping yang kedua, yaitu dengan integer j sama dengan 0, j kurang dari n dan j plus plus. Lalu di sini kita memanggil array hasil dengan indeks ke i dan indeks ke j. Ini adalah row atau baris dan j ini adalah kolomnya. Yaitu sama dengan matriks A baris ke i dan kolom ke j ditambah dengan B, matriks B baris ke i dan kolom ke j. Jadi looping ini akan selesai sampai dengan n atau kurang dari n, yaitu misalnya 4 berarti 3. Lalu sama saja di bawahnya yaitu yang kurang, hanya saja perbedaannya ada di pengoperasiannya. Yang satunya tambah dan satunya kurang. Lalu kita balik lagi ke atas, variabel M1 kita isi dengan function kali Strassen, yaitu tambah A11 dan A22, tambah B11 dan B22, ukuran. Rumus ini sesuai dengan yang ada di pseudocode di dalam PPT yang tadi. Dan M2-nya yaitu tambah A21 dan A22, B11 dan ukuran. Lalu di M3-nya, di M3 kita ada A11 kurang B12 dan B22, lalu ukuran. Jadi ukuran ini kita akan mengisi terus sampai akhir karena ukuran itu adalah N. Dan M4 ada A22 kurang B21 dan B11. Lalu di M5 ada tambah A11 dan A12, B22. Lalu di M6 kurang A21 A11 dan tambah B11 B12. Dan yang terakhir yaitu M7 kurang A12 dan A22, lalu tambah B21 dan B22. Lalu di sini kita membuat 4 variabel baru, yaitu C11, C12, C21 dan C22, yang dimana setiap variabel ini merupakan dari array 2 dimensi. Jadi dalam C11 kita akan membuat isinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu tambah M1 dan M4, lalu kurang dari pertambahan yang tadi dengan M5 dan tambah hasil yang tadi dengan M7. Lalu di C12 kita tambah M3 dan M5, dan di C21 tambah M2 dan M4, dan C22 tambah dari M1 dan M3, lalu kurang dari hasil pertambahan tadi dengan M2 dan tambah hasil
tadi dengan M6. Lalu di sini untuk menghasilkan matriks C yang baru, yaitu yang outputnya nanti, kita menggunakan dua for lagi. Jadi for ada dua ini untuk bisa menentukan baris dan kolomnya. Jadi di sini kita akan membuat for lagi, tapi di sini sebenarnya hanyalah variabel k dan l. K sama dengan 0 dan k kurang dari ukuran, lalu k plus plus, lalu dalam for ini terdapat juga for yang di dalamnya ada variabel l sama dengan 0 dan l kurang dari ukuran dan l plus plus. Lalu kita menjalankan rumus ini sebagai berikut. Jadi dalam matriks C tadi kita udah deklarasi di awal, yaitu C sama dengan n dikali n. Jadi array C ini ukurannya yaitu n dikali n. Lalu C ke baris ke K dan kolom ke L sama dengan C11 baris ke K dan kolom ke L. Lalu kita membuat yang kedua, yaitu C baris ke K kolom ke L ditambah dengan ukuran sama dengan C12 baris ke K dan kolom ke L. Di yang value-nya atau isinya tuh kita buat sama aja semuanya, tapi yang membedakan hanyalah dari matriks mana atau dari yang C kita udah buat di atasnya. Jadi di sini ada 4 C dan di setiap baris ini menggunakan C yang berbeda. Yang pertama C11, yang kedua C12, yang ketiga C21 dan yang keempat C22. Tapi kita mengambil baris dan kolom yang sama, yaitu K dan L. Lalu untuk yang baris ketiga, kita mempunyai matriks C yang baris ke K ditambah ukuran dan kolom ke L sama dengan C21 baris ke K dan kolom ke L. Lalu yang keempat, kita ada matriks C yang kita ambil yaitu baris K plus ukuran lalu kolom L ditambah dengan ukuran, hasilnya yaitu C22 baris K kolom L. Lalu yang terakhir kita akan return C sebagai matriks yang sudah jadinya. Lalu cara kita memanggil hasilnya, kita balik ke main. Jadi di sini contoh saya mempunyai sebuah matriks A yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi matriks merupakan matriks 4 kali 4. Lalu matriks B mempunyai ukuran yang sama 4 kali 4 dengan nilai 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Lalu di sini kita membuat variabel baru untuk nanti di print, yaitu int array 2 dimensi yang bernama hasil. Kita akan memanggil kali instruction, yaitu matriks A, matriks B, dan di sini isi dengan ukuran matriks tersebut yaitu 4. Kan di sini matriks 4 kali 4. Lalu di sini untuk memanggil, saya memakai sebuah fungsi yaitu arrays, dan di sini kita akan mengimport Java util arrays terlebih dahulu untuk memakai fungsi ini. Jadi ini adalah untuk menampilkan hasil outputnya yang di bawah ini. Oke, jadi cara program berjalan adalah seperti ini. Jika saya mempunyai matriks A ini dan saya masukin A dan B ke dalam kali structure, kita akan ke function ini. Lalu di sini A ini adalah yang inputan A dan B adalah inputan matriks B. Lalu N nya adalah 4. C adalah matriks 4 kali 4. Jadi kita cek dulu apakah N sama dengan 1, apakah 4 sama dengan 1, tidak. Maka kita langsung ke else. Ukuran ini adalah didapat dari 4 dibagi 2, yaitu 2. Jadi di sini
semua variabel ini akan berukuran 2 kali 2. Lalu untuk mengisi variabel dari matriks tersebut dengan cara memakai looping for dan memasukin variabel-variabel ini ke dalam matriks tersebut, dalam array 2 dimensi tersebut. Lalu di sini kita mendapatkan hasilnya untuk mengisi variabel yang M1 sampai M7 dengan memanggil fungsi itu sendiri. Dan yang C1 juga sama. Lalu fungsi tambah dan kurang ada di bawah. Dan kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari matriks Strassen. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NPM 2428250038. Di sini saya akan menjelaskan algoritma perkalian bilangan besar dengan algoritma Karatsuba. Pertama, kita melihat blueprint melalui PPT-nya terlebih dahulu. Lalu langkah pertama kita lebih baik kita membuat functionnya terlebih dahulu, yaitu function kali 3 x dan y adalah long integer dan n adalah integer. Lalu kita deklarasikan a, b, c, d, p, q, r sebagai long integer. Lalu s sebagai integer. Pertama algoritmanya ialah if n sama dengan 1. Then yaitu menghasilkan perkalian skalar biasa. Lalu return menghasilkan x kali y. Lalu else berisi s sama dengan else berisi s sama dengan n dibagi 2. A sama dengan x bagi 10 pangkat s. B sama dengan x persen 10 pangkat s. C sama dengan y bagi 10 pangkat s. D sama dengan y 10 pangkat s. Lalu P sama dengan kali 3 A CS. Lalu Q kali 3 B D S. Lalu R sama dengan kali 3 A plus B C plus D dan S. Lalu return menghasilkan P kali 10 pangkat 2S plus R kurang P kurang Q kali 10 pangkat S plus Q. Sekarang kita lanjut ke codingannya. Pertama-tama kita membuat function, yaitu function x bertipe long dan function y bertipe long, dan satu lagi function n bertipe integer. Lalu isinya if n sama dengan 1. Ini adalah kasus dasar yang menghasilkan return x kali y. Kalau tidak menghasilkan 1, lalu pindah ke else, di mana s yang bertipe integer akan menghasilkan n dibagi 2. Lalu di sini kita membuat variabel a, b, c, d yang bertipe long, yaitu pertama a sama dengan x dibagi dengan 10 pangkat s. Lalu b sama dengan x di persen. Lalu b sama dengan x persen 10 pangkat s. Lalu c sama dengan y dibagi 10 pangkat s. Lalu d sama dengan y persen 10 pangkat s. Lalu matpau, apa gunanya matpau di sini? Yaitu untuk pangkat. Lalu di sini kita membuat variabel p, q, r yang bertipe long, di mana p sama dengan perkalian 3 yang memanggil a, c, dan s. Lalu q sama dengan perkalian 3 yang memanggil b, d, dan s. Lalu r perkalian 3 yang memanggil a plus b. Lalu c plus d dan s. Lalu return memanggil p kali matpau 10 pangkat 2 kali s plus r kurang p kurang q kali matpau 10 pangkat s plus q. Lalu kita masuk di public static void main. Pertama-tama kita membuat
variabel X dan Y yang bertipe long, yang dimana X sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, lalu Y 6, 7, 8, 9. Lalu YNTN digunakan untuk mencari panjang terbanyak dari variabel X dan Y. Lalu sistem outprint digunakan untuk mengeluarkan perkalian 3 yang berisi X, Y, dan N. Sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Selamat sore. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Dadah.